dengarkan jika berani. Cerita ini hanya sekilas karangan saja. Apabila ada kesamaan waktu latar tempat dan nama tokoh, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Selamat menikmati. Ini dia cerita Hutan Sewu Jati. Nama saya Arya dan saya bukan tipe orang yang percaya pada cerita-cerita horor. Sampai akhirnya saya mengalaminya sendiri, tepat di Hutan Sewu Jati, tempat yang terkenal dengan mitosnya. Saya ingin bercerita, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kalian tahu bahwa beberapa hal di dunia ini tak bisa dijelaskan. Semua berawal dari sebuah pesan singkat di grup WhatsApp teman-teman SMA. Liburan bareng, camping di Hutan Sewu Jati yuk, tulis Raka, si penggagas ide gila ini. Awalnya saya ragu, tapi setelah terus-terusan dirayu, akhirnya saya setuju. Lagi pula, kapan lagi bisa kumpul bareng setelah bertahun-tahun sibuk dengan pekerjaan? Kami berangkat dengan 6 orang. Saya, Raka, Bayu, Nanda, Tia, dan Wulan. Hutan Sewu Jati memang tidak terlalu jauh dari desa tempat kami tinggal. Orang-orang bilang hutan itu berhantu, tapi bagi kami, itu hanya cerita lama untuk menakuti anak kecil. Kami memutuskan untuk menghabiskan satu malam di sana, mendirikan tenda, dan menikmati udara segar jauh dari hiruk-pikuk kota. Kami tiba di tepi hutan menjelang sore. Matahari mulai condong ke barat, dan sinarnya menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Nanda, yang memang cerewet, mulai berceloteh tentang mitos-mitos setempat. Katanya, dulu ada penebang pohon yang hilang di sini, dan tubuhnya nggak pernah ditemukan. Katanya sambil tertawa kecil. Raka menimpali, itu cuma cerita orang tua. Lagi pula, kita kan nggak mau nebang pohon, santai aja. Kami mulai masuk ke hutan dengan ransel penuh perbekalan. Pepohonan jati menjulang tinggi, daunnya rimbun sehingga cahaya matahari sulit menembus. Hawa dingin mulai terasa. Meski matahari belum sepenuhnya tenggelam, hutan itu terasa sepi. Tidak ada suara burung atau hewan lainnya, hanya suara langkah kaki kami yang menginjak dedaunan kering. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Sebuah lapangan kecil di tengah hutan, dikelilingi pepohonan besar. Kami segera memasang tenda sambil bercanda, mencoba mengusir rasa tegang yang perlahan muncul. Tapi jujur, saya mulai merasa ada yang aneh. Rasanya seperti ada yang memperhatikan kami dari balik pepohonan. Saat malam tiba, kami menyalakan api unggun. Wulan mulai memasak mie instan, sementara Raka sibuk menyiapkan kopi. Kami duduk melingkar, menikmati makan malam sederhana di bawah langit berbintang. Tapi keheningan malam itu terasa terlalu mencekam. Tia yang biasanya ceria, tiba-tiba berkata, "Kalian merasa nggak sih, dari tadi kayak ada suara aneh?" Kami semua terdiam, mencoba mendengar. Tidak ada apa-apa selain suara api yang berderak. Mungkin itu cuma perasaanmu aja, kata Bayu sambil tertawa kecil. Tapi aku tahu dia juga mulai merasa tidak nyaman. Malam itu, kami memutuskan untuk tidur lebih awal. Tapi ketika lampu senter dimatikan dan hanya kegelapan yang tersisa, aku mendengar sesuatu. Sebuah suara pelan, seperti langkah kaki di luar tenda. Krek, krek. "Arya, kamu dengar suara itu enggak?" Bisik Nanda dari tenda sebelah. Suaranya bergetar. "Dengar," jawabku pelan. Aku mengintip dari celah tenda, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan gelap dari pepohonan yang bergerak pelan ditiup angin. Tapi aku yakin, ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang bukan manusia. Malam itu seperti tidak pernah berakhir. Suara langkah kaki yang samar terus terdengar, semakin dekat, lalu menjauh lagi. Aku mencoba memejamkan mata, tapi tidak bisa. Jantungku berdegup kencang, dan pikiranku penuh dengan kemungkinan buruk. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara tenda Raka terbuka. "Raka, mau kemana?" bisikku. "Keluar, buang air," jawabnya pelan. "Tenang aja, aku bawa senter." Aku mengangguk, meski merasa tidak yakin. Beberapa menit berlalu, tapi Raka belum kembali. Aku menunggu lebih lama, mencoba menahan rasa cemas. Akhirnya, aku memutuskan untuk memeriksa. "Nanda ikut aku." "Raka belum balik," kataku sambil menggoyang tubuhnya.
Nanda mengerang malas, tapi akhirnya setuju. Kami keluar tenda, membawa senter kecil. Hutan itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang temaram. Raka, teriakku pelan, mencoba tidak terlalu keras agar tidak membangunkan yang lain. Tidak ada jawaban. Kami berjalan perlahan, menyusuri arah yang seharusnya dituju Raka. Namun, setelah beberapa meter, kami menemukan sesuatu yang aneh. Senterku menangkap bayangan di batang pohon jati besar, sebuah ukiran. Tidak, bukan ukiran biasa. Itu adalah pola aneh, seperti simbol kuno yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Nanda, lihat ini, kataku sambil menunjuk. Tapi saat aku menoleh, Nanda tidak ada di belakangku. Nanda, panggilku panik. Suaraku menggema di antara pepohonan, tidak ada jawaban. Aku mencoba mencari jejaknya, tapi hutan itu terasa semakin gelap dan mencekam. Tiba-tiba, aku mendengar suara napas berat di belakangku. Dengan tangan gemetar, aku menyorotkan senter. Tidak ada apa-apa. Namun, saat aku menurunkan senter, aku melihatnya. Sepasang kaki tanpa tubuh berdiri kaku di antara dedaunan kering. Aku hampir menjatuhkan senterku. Tapi, saat aku mencoba melihat lebih jelas, kaki itu menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Aku berlari kembali ke tempat kami mendirikan tenda, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saat aku tiba, tenda kami kosong. Bayu, Tia, Wulan, semua hilang. Hanya api unggun yang tersisa, menyala redup, seperti sedang menunggu sesuatu. Aku berdiri terpaku di depan tenda yang kosong. Hutan di sekitarku terasa hidup, seperti ada mata yang mengawasi dari balik setiap batang pohon. Bayangan-bayangan bergerak di sudut mataku, tapi saat aku menoleh, tidak ada apa-apa. Aku memanggil nama teman-temanku satu persatu. Bayu, Tia, Wulan, Nanda, Raka, tapi hanya gema suaraku yang kembali. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar, pelan, seperti bisikan, jangan melawan. Aku menoleh ke segala arah, tapi tidak ada siapapun. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Ikuti kami. Dengan berat hati, aku mengikuti arah suara itu. Langkahku membawa aku ke sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada sebuah lingkaran besar yang terbuat dari ranting pohon, dan di tengahnya berdiri teman-temanku. Mereka semua menghadap ke arahku, tapi mata mereka kosong, tanpa ekspresi. Raka? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia tidak menjawab, tubuhnya bergerak perlahan, seperti boneka kayu yang ditarik tali. Tangan kanannya menunjuk ke sesuatu di balik pepohonan. Aku mengarahkan senter ke arah itu, dan di sanalah aku melihatnya. Sosok itu tinggi, jauh lebih besar dari manusia biasa. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala. Dia berdiri diam, mengawasi kami. Tiba-tiba, teman-temanku mulai berbicara serempak. Suara mereka terdengar seperti berasal dari mulut yang sama. Dia penjaga hutan ini. Kamu tidak boleh ada di sini. Aku mencoba melangkah mundur, tapi kakiku terasa berat, seperti terperangkap di tanah. Sosok itu mulai mendekat. Langkahnya tidak bersuara meskipun tubuhnya besar. Ketika dia semakin dekat, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Wajahnya bukan hanya satu. Wajah-wajah lain, seperti bayangan samar, muncul dan menghilang di kulitnya. Mereka menangis, tertawa, dan menatapku dengan pandangan putus asa. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan sebelum aku tahu apa yang terjadi, semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa. Di sekitarku hanya ada kegelapan. Udara dingin menggigit kulitku, dan bau tanah basah memenuhi hidungku. Saat tanganku meraba-raba, aku menyadari bahwa aku terkurung di dalam semacam lubang. Apa ini? Aku bergumam, mencoba menahan kepanikan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di atas. Aku menahan napas, berharap itu adalah salah satu temanku. Tapi, saat aku mendengar suara tawa kecil, aku tahu harapanku sia-sia. Lari darinya, kalau bisa, bisikan itu kembali, kali ini terdengar lebih dekat. Aku menatap ke atas, dan samar-samar kulihat sosok gelap mengintip ke dalam lubang. Matanya merah menyala,
menatapku tanpa berkedip. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Aku berteriak dengan sisa keberanianku. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia mulai menggumamkan sesuatu. Suaranya rendah dan berat seperti geraman. Tiba-tiba, dinding lubang di sekitarku mulai retak. Seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Dengan sekuat tenaga, aku memanjat keluar dari lubang itu. Tanganku lecet, lututku berdarah. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Ketika aku berhasil naik ke permukaan, aku menemukan diriku di tempat yang tidak kukenali. Hutan itu tampak berbeda. Pohon-pohonnya lebih besar, lebih tua, dan udara di sekitarnya terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang jahat. Bayu, Tia, Wulan, Nanda, Raka. Aku memanggil lagi, tapi hanya Sunyi yang menjawab. Saat aku mencoba mencari jalan keluar, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Di batang pohon, ada ukiran-ukiran aneh. Mereka terlihat seperti simbol kuno, dan di bawahnya ada nama-nama tertulis. Aku mendekat untuk membaca. Nama pertama yang kulihat adalah Bayu. Lalu, Tia, Wulan, Nanda, dan Raka. Hatiku seakan berhenti berdetak ketika aku melihat nama terakhir. Itu namaku. Apa artinya ini? Aku berbisik, merasa semakin terperangkap dalam mimpi buruk. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Aku berbalik dan di sanalah mereka. Teman-temanku berdiri dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Kalian baik-baik saja? Aku bertanya. Meski hatiku tahu ada yang salah, mereka tidak menjawab. Sebaliknya, mereka mulai berjalan mendekatiku. Langkah mereka lambat tapi pasti. Mata mereka merah seperti sosok yang kulihat sebelumnya. Ayo pergi dari sini. Aku berteriak, mencoba menggugah mereka. Tapi mereka tidak mendengar. Saat mereka semakin dekat, aku menyadari satu hal. Ini bukan lagi teman-temanku. Aku mundur perlahan, mencoba menjaga jarak dari mereka. Ini bukan kalian, gumamku. Berharap bisa meyakinkan diriku sendiri. Langkah mereka semakin mendekat, dan aku sadar bahwa aku harus lari. Aku berbalik dan mulai berlari sekuat tenaga, meski tubuhku terasa lelah dan terluka. Hutan ini seperti tak berujung, dengan akar-akar pohon yang menjulur seperti perangkap. Tiba-tiba, di depanku muncul sebuah bangunan tua yang tersembunyi di antara pohon-pohon jati. Bangunan itu tampak seperti gubuk, tapi dengan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalamnya, berharap bisa berlindung. Di dalam, aku menemukan sesuatu yang membuat perutku mual. Ada altar kecil di tengah ruangan, dikelilingi oleh foto-foto. Foto itu adalah wajah kami berlima, dengan mata yang dilubangi. Di altar itu juga ada boneka-boneka kecil yang mirip dengan kami, tertusuk dengan jarum di beberapa bagian. Ini ritual, bisikku. Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki mendekat. Mereka telah menemukanku. Aku mencari sesuatu untuk melindungi diri. Tapi ruangan itu kosong, kecuali altar menyeramkan di tengahnya. Ketika mereka masuk, aku menyadari bahwa ini adalah akhir. Tapi sebelum aku menyerah, aku teringat sesuatu yang pernah kubaca tentang ritual seperti ini. Jika simbol-simbol dan boneka-boneka itu dihancurkan, kutukan bisa saja berakhir. Dengan keberanian yang entah dari mana datangnya, aku meraih boneka-boneka itu dan mulai merobeknya satu persatu. Teriakan menyakitkan terdengar dan teman-temanku mulai gemetar, seperti sedang melawan sesuatu di dalam tubuh mereka. Ketika aku menghancurkan boneka terakhir, mereka semua pingsan. Hutan tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah makhluk yang menguasainya telah pergi. Aku duduk di lantai, napasku tersengal. Teman-temanku mulai sadar satu persatu, tapi mereka terlihat bingung, seakan lupa apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Tanya Bayu, memegang kepalanya yang pusing. Ayo pergi dari sini, kataku. Aku tidak ingin menjelaskan apapun. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kami akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan Sewu Jati.
Meski tidak ada yang berbicara sepanjang perjalanan, saat kami kembali ke desa, aku bersumpah tidak akan pernah kembali ke hutan itu lagi. Tapi setiap malam, aku masih mendengar bisikan itu memanggil namaku dari kegelapan.